Tepat ketika Leo selesai berbicara, Martin melangkah maju, menahannya ke samping dengan tangannya, memandang Tama sambil tersenyum, dan berbicara, "Kamu pasti sepupuku yang malang yang telah berkeliaran selama 20 tahun dan menjadi tunawisma, Tama kan?" Tama mengerutkan kening padanya dan bertanya tanpa ekspresi, "Kamu yang mana?" Martin tersenyum dan berbicara, "Kakak, kamu sudah lama pergi dari rumah sehingga kamu bahkan tidak mengingatku." "Aku sepupumu, Martin." Setelah mengatakan itu, dia mengambil langkah besar ke arahnya, merentangkan tangannya, dan memeluknya erat-erat, tersenyum, "Kakak yang baik, kamu akhirnya kembali. Kamu tidak tahu betapa kami mengkhawatirkanmu selama ini. Selama bertahun-tahun kamu telah menderita. Tapi jangan khawatir, setelah itu kakak pasti akan lebih menjagamu dan menebus semua penderitaan yang telah kau derita selama bertahun-tahun." Tana berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih kepada kalian karena telah memikirkannya." Martin melambaikan tangannya, "Hei, ini keluarga, jangan katakan itu. Kami semua sangat senang Anda kembali. Jadi begitu kami mendengar Anda akan datang hari ini, Ariel dan saya bergegas menjemput Anda." Mengatakan itu, dia menarik Ariel dan berkata sambil tersenyum, "Ini saudaramu, putra paman ketiga, Ariel. Dia masih di taman kanak-kanak ketika kamu pergi saat itu." Ariel memandang Tama dan berkata sambil tersenyum, "Kakak kedua, saya selalu berpikir saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat Anda dalam hidup ini. Tetapi saya tidak pernah berpikir kita akan memiliki hari untuk bertemu lagi." Martin tertawa, "Apa yang kamu bicarakan? Tama adalah orang yang jatuh, bukan tamu yang meninggal di negara lain." "Ya. Ariel buru-buru mengangguk dan berkata, "Kakak benar, saudara kedua. Jangan tersinggung, saya orang yang suka bersenang-senang. Saya belajar gelar master dalam administrasi bisnis di Amerika Serikat dan kembali. Saya tidak belajar untuk gelar doktor, pendidikan saya tidak tinggi. Jika saya mengatakan hal yang salah, Anda harus menanggung sedikit lebih banyak." Tama tersenyum dan mengangguk. Dia tahu bahwa kedua saudara ini tidak memiliki niat baik untuk menjemputnya hari ini. Yang satu mengejeknya karena berkeliaran selama 20 tahun, dan yang lain mengejeknya karena tidak belajar apapun. Namun, ini bukan apa-apa bagi Tama. Bahkan jika lelaki tua dari mereka berdua berdiri di sini hari ini, Tama tidak akan melihat mereka, jadi tentu saja tidak akan menempatkan kedua badut seperti badut ini di mata. Tapi Gemma tidak tahan, mengangkat tangannya untuk melepas masker dan kacamata hitam, memandang Martin dan Ariel, lalu berkata dengan wajah tidak ramah, "Martin, Ariel, apa yang kalian berdua lakukan? Tama baru saja kembali ke Surabaya. Kalian berdua seperti badut menyanyikan double act, melompat keluar untuk bernyanyi serempak. Ini dimaksudkan untuk membuat jijik siapa?" Baru saat itulah Martin dan Ariel melihat bahwa wanita yang berdiri di samping Tama, yang wajahnya ditutupi masker dan kacamata hitam, adalah Gemma, yang populer di seluruh negeri dan bahkan dunia. Bahkan satu grup dengan Sofia, melihat Gemma tidak bisa tidak sedikit terkejut. Meskipun dia bukan penggemar Gemma, tetapi telah mendengarkan lagu-lagu Gemma, dan mengagumi Gemma, semacam perasaan penggemar yang lewat, hari ini tiba-tiba melihatnya di sini, tentu saja sedikit terkejut. Ariel melihat Gemma membela Tama, wajah marah, hati benar-benar cemburu sampai ekstrim. Awalnya kakak Martin menemukan seorang putri kerajaan Nordik, permukaan Ariel tidak mengatakan apa-apa, hati telah lama cemburu. Tapi dia juga memiliki sedikit kesadaran diri. Martin adalah anak laki-laki tertua dari keluarga Renza dan cucu tertua. Dapat dikatakan bahwa generasi muda keluarga Renza, salah satu kandungan emas tertinggi, dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan dia. Tapi sekarang, melihat bahwa seorang superstar seperti Gemma tidak hanya datang untuk menjemput Tama secara pribadi tetapi bahkan membelanya sepenuhnya, Ariel sedikit marah di dalam hatinya, merasa bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Martin, dia seharusnya tidak melakukannya untuk mampu mengalahkan Tama.
Pada saat ini, Martin membuka mulutnya dan menjelaskan, "Hei Gemma, jangan salah paham, kami tahu bahwa Tama kembali hari ini, hati kami bersemangat, jadi kami datang jauh-jauh untuk menyambutnya secara pribadi, tidak ada arti lain." Gemma tahu bahwa dia ingin mengacau di sini, tidak membeli akunnya sedikit pun, dengan dingin berkata, "Siapa Gemma? Gemma, kamu memanggilku apa?" Setelah mengatakan itu, tubuh Gemma mengangkat beberapa poin, berkata dengan benar, "Aku memberitahumu, Martin. Anda tidak berpikir saya tidak bisa mendengar arti buruk dalam kata-kata Anda. Hari ini saya taruh di sini, tidak seorang pun di keluarga Renza Anda akan berpikir untuk menggertak Tamaku. Siapa yang berani memberinya tatapan kosong, aku Gemma bahkan tidak akan menginginkannya." Martin tidak menyangka bahwa dia ingin menemukan langkah mundur. Gemma masih agresif, tidak membiarkan 1 inci pun, tetapi bagaimanapun juga, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tidak baik untuk berbalik melawannya, jadi dia hanya bisa menegangkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Gemma, kamu benar-benar salah paham. Tama dan aku adalah sepupu dari nenek yang sama, darah lebih kental daripada air. Bagaimana kita bisa menggertaknya?" Dia mengangkat bahunya dan berkata dengan dingin, "Jangan main-main denganku di sini. Jika saya bisa, saya akan pergi ke keluarga Renza untuk mencari keadilan dari kakek Renza. Ulangi apa yang kamu katakan padanya, dan lihat apa yang dia katakan." Martin dalam dilema. Dia benar-benar tidak menyangka Gemma akan mengambil alih masalah ini dan tidak melepaskannya. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Atau Tama saat ini membuka mulutnya dan berkata kepada Gemma, "Baiklah Gemma, hal kecil, jangan merebut untuk tidak melepaskan." Mendengar Tama berbicara, Gemma segera mengangguk patuh, lalu berkata kepada Martin, "Kali ini aku mendengarkan Tama, jadi aku tidak akan mengganggumu. Tapi lebih baik tidak ada waktu berikutnya." Martin tertekan, siapa yang mengira bahwa mencibir Tama beberapa kalimat, biarkan bibi ini bermargagu menangkap putaran teguran dan memberikan kunci untuk kekurangan mereka sendiri, benar-benar tidak berani melawannya secara langsung. Jadi, dia buru-buru mengubah topik pembicaraan, menunjuk ke Sofia di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, Ayo, Tama, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah calon ipar Anda, putri tertua dari kerajaan Nordik, Sofia Johnson." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata kepada Sofia, "Sofia, ini sepupuku, putra paman keduaku, Tama Renza." Sofia dengan sopan mengangguk sedikit kepada Tama, lalu mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya dan berbicara, "Halo Tama, saya Sofia, senang bertemu denganmu." Tama juga dengan sopan mengulurkan tangan dan menjabat tangannya dengan lembut, dan berkata dengan suara keruh, "Situasimu tidak baik, beri perhatian lebih dalam waktu dekat." Tama melihat penampilan pertama Sofia, tidak seperti pria lain, terkejut dengan wajahnya yang menakjubkan dan eksotis, tetapi terkejut dengan warna kulitnya yang terlalu adil. Orang kulit putih dengan kulit putih adalah normal, tetapi Sofia agak terlalu putih. Kulitnya memberi kesan bahwa itu sangat mirip dengan putri elf dalam film The Lord of the Rings, tidak hanya putih, tetapi juga jauh lebih putih daripada rata-rata orang kulit putih. Oleh karena itu, Tama lebih memperhatikan kondisi fisiknya, pandangan sekilas pada tubuhnya dibandingkan dengan kelemahan normal banyak orang, khas dari kekurangan ki dan darah yang serius. Dapat dikatakan bahwa seluruh orang dalam keadaan badai, sewaktu-waktu bisa runtuh. Saat dia dengan lembut berjabat tangan dengannya barusan, Tama diam-diam melihat ke dalam tubuhnya dengan auranya, dan pada saat yang sama menemukan fokus sebenarnya dari penyakitnya. Menurutnya, jantung Sofia, serta pembuluh darah arteri di jantung, otak, dan paru-paru, semuanya memiliki kekurangan bawaan yang sangat jelas. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.